Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur hak Allah, dan kita selalu berdoa semoga dalam bimbingan dan lindungannya. Amin. Oke, bertemu lagi dengan tim Raja Wali Nusantara. Baru kali ini bisa menaikkan lagi video karena satu dan lain hal. Video ini merupakan video remake dari video sebelumnya terkait dengan akhir zaman, karena dirasa perlu untuk menguatkan, menegaskan, dan juga untuk memberi gambaran yang lebih jelas, terutama terkait dengan teknis sound ya, karena memang ini sangat sederhana sekali. Oke, langsung saja. Begini, dalam literasi Islam itu dijelaskan bahwasanya di akhir zaman itu akan muncul dua sosok. Satu, Nabi Isa. Yang kedua, Imam Mahdi. Nabi Isa jelas, Nabi Isa yang dimaksud adalah Nabi Isa putra Maryam. Sedangkan Imam Mahdi itu adalah keturunan dari Rasulullah atau duriyah Rasulullah. Di tanah Jawa juga digambarkan bahwa dalam wangsit atau dalam jangka-jangka ramalan-ramalan Jawa itu bakal hadir sosok Ratu Adil yang akan membawa kesejahteraan atau akan memimpin untuk kesejahteraan Nusantara. Jadi jumlahnya yang akan kita bahas tiga ya. Nabi Isa, Imam Mahdi, dan Ratu Adil. Jadi begini. Yang pertama, Nabi Isa. Nabi Isa itu sewaktu lahir, dia lahir tanpa ayah. Kemudian Al-Quran mengkonfirmasi bahwa itu adalah mukjizat dari Allah, bahwa Allah yang langsung meniupkan ruh ke dalam diri Maryam tanpa dibutuhkan hubungan yang sifatnya kemanusiaan, hubungan manusia lah intinya. Nah, jadi kelahiran Isa yang pertama itu adalah mukjizat. Sehingga begini, dalam berbagai keterangan bahwasanya Nabi Isa akan turun kembali ke bumi ini menjelang akhir zaman atau di akhir zaman di suatu wilayah di dekat masjid Menara Putih. Jika Nabi Isa turun kembali dalam sosok yang utuh, bahkan tanpa kelahiran, itu akan melanggar sunatullah. Kenapa saya katakan melanggar sunatullah? Tidak ada kitab yang akan mengkonfirmasi sosok ini gitu. Kenapa dia bisa tiba-tiba turun atau tiba-tiba menjelma seperti itu? Ketika Maryam itu mengandung tanpa pernikahan, Allah mengkonfirmasi dalam Al-Quran bahwa itu adalah kehendak dan mukjizat dari Nabi Isa. Nah, kalau sekarang Nabi Isa turun lagi dengan kondisi utuh, maksudnya langsung seperti kita seperti ini, mungkin umur 45 tahunan, maka itu menurut saya lebih besar madaratnya daripada maslahatnya. Satu, tidak ada yang bisa mengkonfirmasi kebenaran bahwa dia itu Isa atau bukan. Yang kedua, secara identitas, karena tidak ada yang bisa mengkonfirmasi dengan wahyu, kemudian dicari informasi terkait dengan identitas manusianya, itu juga akan sulit.
lahir dari mana, siapa bapaknya, sekolah di mana, itu akan sulit. Tidak ada data pembandingnya, karena memang dia turun dengan tiba-tiba dan utuh. Sehingga kemungkinannya dua kalau seandainya Nabi Isa turun. Yang pertama, bagi yang menunggu kehadirannya, terutama umat Kristiani, akan menambah keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan gitu. Karena dia bisa hidup melampaui batas waktu, melampaui ruang dan waktu. Jadi semakin kuat keyakinan mereka bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Lahir dengan hamil tanpa ayah, karena langsung kuasa Allah, kemudian diangkat ke langit dan turun secara utuh. Nah, kemudian bagi orang yang tidak suka dengan kehadiran Nabi Isa, pasti akan memburunya. Jadi permasalahannya itu, kalau sampai Nabi Isa turun lagi, satu, tidak ada yang mengkonfirmasi bahwa itu Nabi Isa. Lewat apa? Karena cacat identitas, melanggar sunatullah, dan tidak ada yang mengkonfirmasi. Yang kedua, membahayakan akidah bagi yang menunggunya, dan membahayakan Nabi Isa bagi yang memburunya. Tiga faktor itu yang menjadi alasan kemudian menurut saya Nabi Isa tidak akan turun. Nabi Isa tidak akan turun karena bukannya menyelesaikan masalah seperti yang direncanakan, tapi malah memperumit masalah. Jadi nanti dia bergelut dengan pihak berwajib untuk menjelaskan identitasnya, karena orang sekarang ukurannya akal. Tiba-tiba ada orang turun dari langit, tidak akan ada yang percaya. Jadi bermasalah nanti dengan identitas, dengan konfirmasi kewahyuan, dengan penunggu yang menunggunya, dengan yang membencinya. Jadi saya berani berkeyakinan, menurut saya Nabi Isa tidak turun. Sehingga di sini sosok yang akan memimpin di akhir zaman tinggal dua. Awalnya kan tiga, Ratu Adil, Nabi Isa, dan Imam Mahdi. Oke. Setelah Nabi Isa dikeluarkan dari tiga, maksudnya dibatalkan turunnya, berarti yang akan memimpin dunia ini tinggal dua. Satu, Ratu Adil menurut literasi Jawa. Satu, Imam Mahdi menurut literasi hadis atau para ulama. Ya. Oke. Untuk selanjutnya kita potong dulu videonya karena saya sendiri jadi agak pegal. Oke. Kita lanjutkan di video berikutnya tentang pembahasan Imam Mahdi dan Ratu Adil.